Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Yulinawati dan teman saya yaitu Yahya Syarifuddin Asyahadat. Di sini kami akan membahas tentang posisi penting media pembelajaran PAI di masa pandemi. Yang pertama di sini saya akan membahas pengertiannya dulu. Media lahir dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk tinjauan pembelajaran. Jadi, istilah media mengacu pada segala sesuatu yang berfungsi untuk menyampaikan informasi antara lain yaitu penerimaan informasi melalui media video, televisi, dan media cetak, komputer misalnya. Dan instruktur yang dianggap sebagai media karena berfungsi membawa pesan untuk media pembelajaran. Adapun istilah pembelajaran dapat dipahami melalui 2 kata yaitu konstruktion dan instruktion. Konstruktion sendiri itu dilakukan untuk peserta didik atau dalam hal peserta didik, sedangkan instruktion dilakukan oleh peserta didik. Di sini peserta didik aktif, seperti itu. Berdasarkan definisi di atas yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang dimaksud dengan media pembelajaran merupakan semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud yaitu mencakup benda asli yaitu bahan cetak, video, audio visual, dan multimedia. Tujuannya yaitu harus dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang berisi pesan-pesan pembelajaran agar peserta didik dapat menginstruksi pengetahuan dengan efektif dan efisien. Selain itu, interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang sama dengan yang lain, serta antara pendidik. Fleming mengartikan bahwa media sebagai penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam 2 pihak yang mendamaikannya. Dengan istilah, mediator menunjukkan fungsi dan peranannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara 2 pihak utama dalam proses belajar peserta didik dan isi pembelajaran. Di samping itu, mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang melakukan peranan mediasi mulai dari guru sampai peralatan paling canggih dapat disebut dengan media. Selanjutnya, tujuan dan prinsip penggunaan media yaitu yang pertama, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sendiri itu hendaknya dipandang sebagai integral atau sistem pengajaran tidak hanya dalam buku, yaitu dalam media sosial juga. Yang kedua yaitu tujuan penggunaan media pembelajaran, yaitu meliputi 5, ada di artikel, bisa dibaca sendiri. Saya tidak akan menjelaskannya di sini. Yaitu yang terakhir, tujuan secara umumnya yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat versabilitas. Dan yang kedua mengenai keterbatasan ruang, dan yang ketiga mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah dalam penyampaian materi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Syarifuddin Asyahadat dari kelas PAII. Di sini saya akan menjelaskan ataupun melanjutkan presentasi dari Mbak Yulinawati. Yang ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan beberapa persepsi. Di antaranya klasifikasi media berdasarkan persepsi indera. Yang B, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan persepsi sasaran penggunaannya. Yang C, klasifikasi media pembelajaran persepsi cara penggunaannya. Selanjutnya, yang 4, kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya. Media yang bersangkutan. 1. Kriteria umum pemilihan media. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan dalam pemilihan media adalah dapat terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, maka media tersebut tidak digunakan. Yang kedua yaitu kriteria khusus pemilihan media. Sejumlah kriteria khusus lainnya adalah dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata, action, yaitu akronim dari
yaitu akronim dari akses, host, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Yang kelima, konsep pengelolaan media pembelajaran PAI model Azure. Yang A, analisis karakteristik peserta didik. Langkah pertama dalam mendesain media dan teknologi pembelajaran adalah menganalisis karakteristik peserta didik untuk dihubungkan dengan kompetisi informasi yang diperoleh dari hasil analisis tersebut dapat mengarahkan pengembangan media dan teknologi pembelajaran untuk merumuskan tujuan. Yang B, menentukan standar dan tujuan pembelajaran langkah. Model Azure adalah menyatakan standar tujuan pembelajaran. Standar yang dimaksud adalah kemampuan baru yang dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran. Yang keenam, aplikasi pengelolaan model Azure pada masa pandemi. Model Azure lebih difokuskan pada perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Baiklah, itu dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kelebihan mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.